Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners semuanya. Kembali lagi bersama saya Santur Bari, tentunya dalam program wawancara eksklusif bersama tokoh Jambi. Saat ini saya berada di salah satu jembatan yang cukup dikenal oleh masyarakat, yaitu jembatan WFC atau Waterfront City, di mana ini adalah Bumi Serengkuh Daya Serentak Ketujuan, slogan daripada Kabupaten Tanjung Jauh Barat. Ada banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jawa Barat di bawah kepemimpinan Bupati Anwar Sadat. Salah satunya baru-baru ini beliau meninjau langsung gedung Mall Pelayanan Publik, di mana nantinya bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terutama dalam hal pelayanan publik. Nah, terhadap hal itu kita akan berbincang langsung bersama dengan Bupati Kabupaten Tanjung Jawa Barat yaitu Anwar Sadat, dan tentunya akan eksklusif di program wawancara eksklusif bersama dengan tokoh Jambi. Nantikan di tribunjambi.com. Kembali lagi bersama saya Santur Bari dalam program wawancara eksklusif bersama dengan tokoh Jambi, di mana saat ini saya berada di Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan, yaitu berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan sebelumnya kita bersama dengan Bupati Kabupaten Tanjung Jawa Barat yaitu Ustadz Anwar Sadat. Izin Ustadz. Ya. Ini kalau kemarin kita dengar kabar Ustadz kan agak kurang sehat. Ya. Untuk saat ini seperti apa Ustadz? Alhamdulillah. Seperti biasa. Seperti biasa. Udah kembali beraktivitas. Insyaallah. Ini mungkin kecapean ngurusin masyarakat kita, Ustaz. Iya, kita habis MTQ kemarin. Habis MTQ kemarin. Nah, kalau tadi Ustaz ngobrol masalah MTQ, bonus daripada peserta kemarin udah cair atau belum nih, Ustaz? Sudah, tadi pagi tadi jam 10 ya kita sudah memberikan hampir seluruhnya sudah kita berikan, mulai dari juara 1, 2, 3, termasuk juga pendamping ya, sudah kita berikan semuanya dengan harapan mereka bisa nanti tahun baru 2022 mereka sudah siap lagi masuk di pembinaan, karena sebentar lagi kita menghadapi MTQ ke-51 di Sungai Penuh, juga menghadapi MTQ tingkat nasional di Banjarmasin 2022. Nah, oleh karena itu kita percepat proses ini sehingga ya qariah kita tidak bertanya-tanya gitu kan, ini bonusnya ada atau tidak gitu. Alhamdulillah sudah kita berikan, termasuk dengan pendampingnya. Nah, kalau kemarin kan kita sempat ngobrol bersama Ustadz kan akan kita bina, kemudian juga akan kita ikat supaya tidak diambil tanda kutip sama tetangga sebelah. Betul, betul. Nah, kalau untuk progresnya seperti apa nih Ustadz? Ya, kita alhamdulillah kita sedang menjajaki mereka ini ya, apakah nanti dijadikan tenaga honorer ya, yang dibutuhkan, apalagi kan nanti ada beberapa kantor baru. Kemudian karena pegawai negeri kita banyak yang pensiun, penerimaan pegawai negeri kan tidak ada, nah, otomatis saya kira nanti ini menjadi peluang mereka lah untuk masuk ke sektor ini, yang kita nanti sedang kita pelajari, nanti kita usulkan ya, kita melihat anggaran yang ada di APBD kita. Harapan kami supaya qariah kita ini memang mereka komitmen gitu, konsentrasi untuk membela Tanjung Jabung Barat, sehingga mereka tidak lagi mencari keluar gitu. Betul. Ya.
karena iming-imingnya di luar mungkin lebih besar dan sebagainya. Dan ini alhamdulillah kita sudah bisalah mengapresiasi mereka, menghargai prestasi mereka. Sehingga dengan adanya bonus, kemudian juga ada kepastian mereka saat ini ada pekerjaan lah, kita katakan itu, ya. Menjadi pemikiran juga untuk lari tanda kutip Ya, ke tetangga sebelah. Betul, ini kita kemarin juga tadi sudah saya sampaikan, ya kita ingin menjadikan yang terutama yang hafiz itu, nanti kita harapkan dia menjadi imam di setiap masjid yang ada di kota-kota, ya terutama imam Jumat. Tapi nanti kemudian honornya itu nanti diberikan oleh pemerintah daerah. Ini dalam rangka untuk mengikat mereka sekaligus juga untuk memfungsikan mereka di tengah masyarakat gitu, sehingga kehadiran mereka itu bermanfaat. Oke. Tapi kalau di Korea yang berprestasi, Ustaz, mungkin apakah ada yang masih sekolah atau gimana nih, Ustaz? Masih ada yang sekolah. Ini sekarang ini hampir 80% mereka masih sekolah. Sekolah. Iya, mudah-mudahan nanti kita sedang mencari dengan Dikbud ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana mereka ini nanti masuk dalam program beasiswa. Oke, nantinya akan ada program beasiswa yang kita sediakan untuk mereka. Iya, untuk mereka. Sehingga memang mereka ini betul-betul konsentrasi pada pembinaan diri mereka untuk menjadi qari-qariah kita Tanjung Barat itu. Harapan kami seperti itu. Oke, nah kalau untuk beasiswa kan mungkin dari 85% ada yang tanda kutip mungkin udah lulus mungkin, Ustaz. Betul. Nah, apakah ini mungkin akan kita targetkan dengan pemberian beasiswa ke luar negeri mungkin yang sampai ke Arab atau seperti apa, Ustaz? Yang ini kan satu ini masih ada sekolah di Bogor gitu. Yang satu qari kita. Nah, harapan kita ya kalau mereka mau melanjutkan, nah ini yang kita sama-sama kita pikirkan ini. Karena yang sudah selesai sekolah itu mereka tidak mau lagi sekolah kadang. Iya, betul. Gitu. Karena ada yang sudah kawin gitu kan, kemudian ada yang memang sudah punya pekerjaan di tempat, sehingga mereka sulit untuk melanjutkan sekolahnya gitu. Kecuali memang pada pada beberapa lomba yang memang mereka harus sekolah lagi, misalnya hadis, tafsir ya. Nah, mereka harus sekolah lagi di perguruan tinggi. Itu mungkin akan ada fasilitas dari inilah yang kita ingin masukkan nanti dengan Dikbud, agar mereka ini diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Oke, nah mungkin kalau misalnya yang ada masih MTS mungkin, Ustaz, mungkin ada yang masih SMA, apakah mungkin karena mereka sudah membawa nama harum Tanjung Barat, mungkin masuk sekolah bisa dipermudah mungkin, Ustaz? Ya, tadi sudah kita inventarisir dengan Kabak Kesranya, kita sampaikan ke sekolahnya nanti. Segala urusan mereka harus dipermudah gitu, sehingga mereka memang betul-betul untuk terkonsentrasi persiapan event-event yang cukup besar ini. Sehingga ini mungkin bisa menjadi motivasi juga nih, Ustaz. Mungkin ada bibit-bibit mungkin yang di luar sana mungkin karena mungkin sebelum-sebelumnya tidak ada apresiasi atau penghargaan. Betul. Mungkin dengan adanya program-program yang kita tawarkan menjadi daya pacu berarti untuk Korea yang ada di luar. Saya kemarin juga mengajak yang putra-putra daerah gitu yang terbaik ya untuk kembali ke daerah, dan kita sangat mengapresiasi. Jadi mereka tidak lagi mengatakan bahwa selama ini mungkin tidak terbina, kemudian dibiarkan dan sebagainya gitu. Nah, ini insya Allah tidak lagi. Maka yang di luar biasa ikut di kabupaten lain, insya Allah mudah-mudahan dia sudah kembali ke Tanjung Barat, insya Allah. Karena udah ada jaminan, Ustaz. Nah, ini kan kalau flashback kemarin kita juara umum berarti, Ustaz. Kita juara umum. Nah, berarti dengan ada pembinaan ini harapan kita mungkin terakhir apa, Ustaz? Bisa mempertahankan prestasi itu. Yang kedua ya insya Allah nanti untuk level nasional ya. Mudah-mudahan bisa mewakili Provinsi Jambi. Ya, harapan kami. Harapan kita, Ustaz ya. Ya, betul. Nah, tadi Ustaz menyinggung Korea kita menjadi pegawai di gedung baru ya kalau kita bilang. Mall apa nih, Ustaz? Mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Nah, ini kalau kita melihat mall pelayanan publik kan sudah cukup luar biasa sebetulnya, Ustaz. Betul. Tentu ada hal yang akan kita rombak dari segi SDM atau seperti apa nih, Ustaz, untuk agar mall ini berjalan dengan maksimal, Ustaz. Betul. Ini saya kira mall pelayanan publik ini menjadi tolak ukur pelayanan ya, yang selama ini mungkin sangat dikeluhkan masyarakat kita. Betul. Ketika mau berurusan sulit, payah, menjumpai pegawainya hilang gitu kan. Kemudian
pekerjaan seharusnya satu hari selesai bisa seminggu. Nah ini asumsi-asumsi yang selama ini ada, saya kira nanti mall pelayanan publik ini menjadi jawaban gitu, ya. Dan kita tema kita di sini mengurus sendiri itu mudah gitu, mengurus sendiri itu mudah dan cepat tanpa dipungut biaya sedikit pun. Nah nanti mereka ketika masuk di sini, mereka itu memang dimanjakan gitu, seperti mereka berada di mall. Ya. Artinya kalau di mall kita lihat ada banyak minuman, ada banyak makanan. Kalau di sini gimana? Bisa. Jadi nanti di sini mall nanti dia kalau dia bawa anak, nanti ada ruangan main anak gitu. Kalau dia mau biasa sambil ke mall sambil belanja sambil ngopi, kita siapkan tempat ngopinya gitu, tempat mereka untuk makan minum, ya. Sambil menunggu sambil menunggu arsip mereka. Nah lalu yang kedua dia sudah terintegrasi gitu. Jadi terintegrasi dengan dinas-dinas terkait. Misalnya dia mau ngurus perizinan, nah, nanti dia sudah terkait dengan dinas Perindak-Kop gitu, perdagangan dan koperasi. Kemudian misalnya ada bahan-bahan mereka yang kurang, harus melengkapi KTP dan sebagainya, dia terintegrasi dengan Dukcapil gitu. Nah jadi sehingga ketika mereka masuk sini tidak ada lagi halangan bagi mereka untuk kekurangan administrasi yang sifatnya langsung berhubungan dengan pemerintah. Nah kecuali memang bahan-bahan mereka yang kurang ya secara pribadi misalnya dan sebagainya. Nah ini terintegrasi ini cukup cepat nanti. Kita motonya itu melayani mengurus sendiri itu mudah, pelayanannya cepat, nanti kita harapkan dan mereka akan siap testimoni gitu. Nanti setelah mereka datang ke sini, apa yang mereka lakukan, terpuaskan atau tidak, nanti testimoninya di sini, nanti mereka nyampaikan gitu. Tingkat kepuasan masyarakat dalam berurusan di mall pelayanan publik ini. Sehingga itu ada evaluasi dari kita Ustaz ya, ketika mereka ada testimoni. Nah kemudian yang kedua mereka nanti akan disiapkan CCTV semua gitu. Jadi pegawai-pegawai kita setiap kursi itu akan termonitor. Jadi mereka tidak lagi meninggalkan tempat yang selama ini mungkin dikeluhkan ketika mau berurusan pegawainya hilang gitu kan. Lagi ngopi di luar. Ngopi di luar gitu. Nah ini kita sudah lihat nanti sehingga kepala bidangnya bisa ngontrol gitu. Kepala dinasnya bisa ngontrol mana pegawai yang tidak masuk, mana pegawai yang kosong, mana pegawai yang kerja, karena dia sistemnya modern ini dengan sekat-sekat seperti inilah perkantoran modern gitu, tidak seperti kantor kita yang selama ini. Artinya dalam satu mall atau satu gedung ini langsung terintegrasi berarti Ustaz? Ya gitu, terintegrasi dengan seluruh OPD yang berkaitan gitu. Nah termasuk sini kita ngundang juga polisi ya untuk pembuatan SIM ya. Langsung di sini Ustaz? Ya, nanti ada pembuatan SIM, kemudian surat keterangan SKCK ya. Nanti mereka juga di sini. Jadi ketika misalnya dia ngurus izin misalnya, dia perlu SKCK, nah dia lebih cepat ke SK dikonekkan langsung dengan SKCK-nya gitu. Artinya bisa dikatakan ini memangkas daripada waktu yang dulu-dulu mungkin Ustaz. Betul. Ya. Mungkin jawaban dari masyarakat wilayah Ulu juga Ustaz. Iya. Karena kan kalau di Ulu kan kita tahu cukup jauh untuk ke sini. Nah, jadi kan ya mereka ke sini kan habis uang 200.000. Betul. Terus yang diurus kan cuma satu. Nah, tapi kalau dia ke sini, dia langsung ke sini, dia semua urusan bisa masuk. Dia bisa urus KTP. Betul. Dia bisa urus akte, dia bisa minta surat izin perdagangan, kemudian dia bisa surat mau bikin SIM, mau perpanjang STNK, kemudian pertanahan kalau dia mau ngurus sertifikat. Nah ini ada di sini. Ada juga nanti di sini ada surat nikah. Jadi oleh orang mau nikah, dia ke sini tidak perlu lagi ke pengadilan agama. Betul. Nanti di sini ada kuaket yang kita siapkan gitu. Nah jadi kalau orang mau nikah dia kesini aja nanti dia langsung bisa ke Dukcapil untuk surat keterangan kartu keluarga dan sebagainya.
Jadi nikah bisa betul-betul. sini Ustaz. Ini Nah, surat Ustaz, nikahnya aja gitu. nah Ustaz, Pengurusan. kalau kita bicara dengan mall pelayanan, artinya kan kita ngambil dari bahasa pelayanan. Ya, Selama ini kan masyarakat, yang diperlukan oleh masyarakat adalah pelayanan yang maksimal, tentunya betul. adalah ramah, Betul. kemudian senyum itu. Nah kalau kita mengintensi pegawai-pegawai nanti yang menempatkan diri di gedung ini seperti apa? Ustaz? Ya, kita seperti mall lah. Jadi nanti mereka ada di sini, ya. Ketika di situ ada antrian untuk ngambil loket, antri masuk. Kemudian di sini nanti ada 2-3 pegawai yang menyambut gitu dengan layanan yang ramah tadi. Disitulah menunjukkan pelayanan kita gitu. Jadi mereka ketika masuk itu sudah senang hatinya gitu. Jangan ketika sudah masuk merengut muka. Betul. Kan. Jadi masuk aja kantor sudah merasa tidak terlayani gitu. Jadi ketika mereka masuk, kita sudah sempatkan beberapa pegawai kita yang care gitu, melayani keperluan, dan mereka akan langsung dipandu gitu. Mereka akan kemana. Jadi misalnya keluar sini nanti dipandu mau buat Urusan apa gitu, urusan Ustaz, apa ya? nanti dia langsung dimasukkan ke situ, langsung didudukkan sesuai dengan nanti nomor loket antrian nanti. Oke, dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, keinginan jadi masyarakat jangan sampai nanti masuk sini bertanya gitu kan, Ya. dia bertanya saya nak urus ini di mana, tidak ada lagi seperti itu. Betul. Mereka sudah datang sini, mereka sudah tahu tujuan mau kemana, nanti ada pegawai kita yang ngantarkan masuk situ dengan layanan yang 3M itu ya. Ya. 3S, 3S, senyum, sapa, salam. Sapa, salam. Betul. Wah, ini kita pinjam punya Dan agim itu, lah. dan itu akan kita terapkan di Di mall gedung pelayanan ini, Ustaz, ya. publik, ya. Karena nanti sapa dulu, Hah? terima kasih hadir ke sini, senyum, ya, dan nanti kalau dia sudah salam, selamat datang dan sebagainya. Dan jangan sampai ada pegawai yang tanda kutip tidak menerapkan 3S tadi, Ustaz. Betul. Karena nantinya akan ada testimoni terakhir Betul, daripada nanti testimoni masyarakat. terakhir dari masyarakat pengguna, ini kan ada testimoni di sini, nanti di situ ketahuan bahwa mulai dari penyambutan dan pelayanan Betul. kita tidak maksimal. Itu testimoni itu nanti sebagai evaluasi kita. Jangan-jangan testimoni langsung masuk ke WA kita, Ustaz. Iya betul, nanti terkonek dengan Bupati, nanti saya langsung bisa ngawasi. Ya, oke. Iya. Nanti ke terakhir, Ustaz, kapan akan pelayanan ini mulai beroperasi, Ustaz? Ya tadi kita sudah melihat beberapa tempatnya ya, lokasi kita yang 5 tingkat ini saya kira sudah hampir 90% sudah bisa digunakan. Memang ada beberapa tempat yang belum bisa digunakan karena hal-hal teknis tadi. Tadi pertama masalah lampu PLN kita yang dayanya belum cukup memadai, sehingga lift kita kan tidak bisa digunakan. Nah ini mudah-mudahan nanti dengan masuknya penambahan trapo ya ini bisa masuk. Yang kedua masalah air. Nah air tadi sudah saya lihat di belakang, tinggal mesin penyedot air ke atas yang sudah tinggal diperbaiki. Nah kalau 2 ini sudah siap, kita insya Allah bisa sudah launching ini. Dan saya mengharapkan Januari ini kita sudah bisa pindah ke sini. Ya insya Allah. Insya Allah, Ustaz, di Januari, Ustaz. Ya insya Allah Januari sambil selamatan lah. Yang pastinya adalah Ustaz dalam keadaan sehat terus, Ustaz. Amin. Ustaz, ini terima kasih atas waktunya, Ustaz. Ya. Tentunya harapan dan doa dari masyarakat Tanja Barat khususnya adalah tetap mendoakan Ustaz tetap sehat. Sehat, amin. Untuk Insya Allah. menjalankan visi misi tentunya. Ya. Dan di mana gedung ini juga menjadi bagian daripada realisasi kita untuk kemudian dari masyarakat kita, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas Ya, waktunya. masih. Dan untuk Tribuners, terima kasih atas waktunya dan tetap bersama dengan Tribun Jambi. Jangan lupa pantau akun sosial media Tribun Jambi, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook dan Twitter, kemudian juga ada di TikTok. Dan demikian perbincangan singkat kita bersama dengan Bupati Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Terima kasih kembali, Ustaz, atas waktunya. Demikian nantikan saya Samsul Bari dalam program-program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.